bahwa kalau kena cancer udah pasti mati deh, ngapain lagi berobat? Salah. Kemudian banyak, dokter masyarakat awam itu yang masih takut dengan kata kemoterapi. Halo sahabat YKI TV, selamat datang kembali di podcast Yayasan Kanker Indonesia di YKI TV. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam ruang bincang yang hangat penuh harapan. Dan tentu saja syarat informasi terpercaya seputar kanker. Saya Pratiwi Astar dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan. Terapi kanker terkini dan bagaimana masa depan. Di tengah kemajuan teknologi media, terapi kanker terus berkembang dari operasi yang konvensional hingga terapi target, imunoterapi, dan pendekatan yang lebih personal. Dan semua ini membuka harapan baru bagi pasien. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat masih bingung, bahkan takut. Apakah terapi baru ini benar-benar efektif? Apakah bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat? Dan bagaimana masa depan pengobatan kanker di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut telah hadir bersama kita seorang dokter bedah onkologi yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam menangani pasien kanker dan beliau juga sekaligus aktif sebagai ketua Yayasan Kanker Indonesia, koordinator cabang di Jawa Barat, dan beliau adalah Dr. Derajat R. Suwardi, spesialis bedah onkologi. Dokter Derajat dikenal sebagai seorang sosok yang tidak saja ahli dalam bidangnya tetapi juga sangat peduli terhadap edukasi publik dan pendekatan yang humanis dan dalam hal pengobatan kanker, dan beliau telah mendampingi ribuan pasien dalam proses terapi. Dan hari ini beliau akan membantu kita memahami arah dan harapan dari terapi kanker masa kini dan masa depan. Selamat datang Dokter Derajat. Terima kasih sudah hadir bersama kami di podcast YKI TV. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya mau nyapa dulu Oh ya, pemirsa. pemirsa, semoga pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, amin. Ya, Dokter Derajat, bisa dijelaskan nggak ya, secara sederhana, apa saja jenis terapi kanker yang tersedia saat ini? Oke. Jadi yang sederhana tuh berarti saya akan bahas secara sistematik deh. Terapi kanker terdiri dari 2 bagian besar. Satu, terapi lokal, yang kedua adalah terapi sistemik. Itu masing-masing diterapkan. Kalau kansernya dalam keadaan lokal, kita treat dengan lokal. Tapi kalau dia dengan keadaan sistemik, kita treat dengan sistemik. Nah, lokal itu ada 2, radiasi dan operasi. Sedangkan sistemik itu banyak sekali. Ada imunoterapi, ada kemoterapi, ada targeted terapi, ada hormonal terapi yang diberikan secara sistemik. Mungkin itu secara sederhana, Bu Pratiwi. Ya, lantas dokter, apa perbedaan mendasar antara terapi konvensional seperti operasi dan kemoterapi dengan terapi terkini seperti imunoterapi dan juga terapi target? Oke. Jadi kalau mendasar ya, ada perbedaannya 3. Yang satu adalah terapinya lebih patient center. Kenapa? Karena diagnosa kita sudah makin sempit, makin rinci, sehingga dari satu pasien ke pasien lain terapinya berbeda. Dan itu bisa kita tawarkan kepada pasien. Ini terapinya, obatnya ini, obat A, obat B, kerjanya sama, efek sampingnya demikian. Kalau Anda memilih yang mana? Jadi itu namanya patient centered. Sedangkan pemilihan obat tadi namanya individual treatment. Sudah sedemikian, teliti pemeriksaannya. Kemudian perbedaan kedua adalah terutama misalnya operasi. Sekarang agak lebih jauh memikirkan estetika, memikirkan bagaimana setelah dioperasi, apakah bekasnya itu bagus atau enggak. Kemudian bisa juga dengan adanya alat-alat baru, teknologi baru,
sekarang dilakukan dengan laparoskopi misalnya pada operasi besar. Jadi minimally invasive surgery. Nah itu perbedaan yang mendasar dari yang konvensional dengan yang baru ini. Iya. Lantas apakah dilakukan kombinasi juga ini dalam pengobatan? Betul, betul sekali. Karena kadang-kadang di dalam suatu pengobatan datang pasien dengan tumor yang sudah misalnya 4 sentimeter. Kalau kita lakukan operasi itu sangat mutilating. Kemudian, gimana nih, misalnya pasiennya masih muda, kemudian dia nanti masa depannya bagaimana, kadang-kadang masih ada yang belum menikah. Nah itu selalu harus ada di dalam pertimbangan kita. Nah kita combine, Mmm. kita lakukan misalnya kemoterapi dulu, itu yang disebut kemoterapi neoadjuvan, dikerjakan sebelum operasi dilakukan. Dengan kemoterapi itu tumornya mecil, kemudian akar-akarnya memendek, sehingga pada saat operasi kita dapat lakukan operasi dengan memperhatikan tepi-tepi sayatan kita. Oke. Itu bisa diperiksa dengan pada saat operasi. Namanya alatnya frozen section. Oke, frozen. Nah, itu sehingga kita bisa ambil misalnya tumornya dari 4 senti jadi 2 senti. Kita masih bisa preserve breast-nya. Misalnya pada seorang yang belum menikah gitu, itu bisa lakukan. Ini kejadian yang betul ini. Pasien saya yang kemarin juga, Begitu ya? iya masih nona umurnya 22. Luar biasa. Terus Iya. apakah terapi terkini itu sudah tersedia di Indonesia dan bagaimana aksesnya bagi pasien yang dari luar kota, Dok? Oke, jadi sudah sekarang, dengan adanya transportasi yang begitu luas, Ya. kemudian begitu cepat untuk mencapai satu daerah tertentu, itu sangat mudah diupayakan. Ya. Seperti contohnya, tadi saya astagfirullah ini bukan sombong ya, ada pasien yang di Gunung Sitoli, saya bisa kirim obatnya ke sana. Ada yang di Kupang, itu saya juga bisa kirim obatnya ke sana. Kemudian ada yang di Medan, yang seorang ibu ini, ya mungkin itu tadi yang Dokter Pratiwi bilang trust. Hanya datang dengan pesawat ke Jakarta, Ya. pakai Wush ke Bandung, habis berobat dia pulang lagi pakai Wush ke Jakarta dan pulang lagi ke Medan dengan pesawat. Begitu Ya. transportasinya, begitu canggih sekarang itu. Iya, terima kasih ya untuk teknologi ya, Iya, kemajuan betul. transportasi bisa membantu treatment pasien kanker ya di luar Betul kota. betul Luar betul. biasa sekali. Kemudian banyak, dokter masyarakat awam itu yang masih takut dengan kata kemoterapi. Betul Apakah terapi terkini itu bisa menjadi alternatif yang lebih, apa ya, ringan atau betul lebih efektif? betul. Jadi yang pertama adalah tujuannya dulu. Jadi kemoterapi itu kan tujuannya sistemik tadi. Ternyata sudah ada penelitian di satu obat yang disebut cyclin D kinase inhibitor. Dia membandingkannya dengan kemoterapi. Ternyata survival-nya sama panjangnya. Sehingga mungkin itu bisa menggantikan di suatu hari. Sayangnya penelitian ini belum dilakukan head to head. Oh, Nah, mungkin kalau dengan randomize, dengan head to head, barangkali itu bisa menggantikan. Tapi luar biasa loh Bu, saya punya pasien ya, seorang wanita umur 35 tahun, anak 2. Dengan dalam keadaan datang berbenjol-benjol gitu. Itu dengan 6 bulan rata lagi. luar biasa. Itu sampai saya dokumentasikan gitu ya. Luar biasa sekali. Iya, Lantas, bagaimana dokter menentukan jenis terapi yang paling tepat untuk seorang pasien? Apakah ada pendekatan yang lebih personal atau berbasis genetik? betul sekali. Itu, suatu statement yang baik sekali. Memang benar, ternyata kemajuan teknologi sekarang, kita sampai bisa menentukan ada satu gen yang berubah nggak di dalam tubuh seseorang itu. Contohnya, ini mulai dari
seorang artis terkenal lah, Angelina Jolie. Oh. Dia mendeteksi gennya. Ternyata di dalam gennya ada kelainan gen BRCA namanya. BRCA itu mungkin kependekan dari breast cancer. Iya. Ada 2 tipe, BRCA1, BRCA2. Di tubuhnya nggak ada kanker. Tapi dia lakukan operasi pada payudaranya keduanya, kemudian dilakukan, rekonstruksi dan sampai sekarang beliau masih segar bugar, alhamdulillah. Karena dalam penelitian, kalau ada gen itu di dalam tubuh seseorang, paling sedikit sepanjang hidupnya untuk dapat kena breast cancer itu 50%. Tinggi juga ya? Tinggi, makanya diambil risiko itu. Iya. Gitu. Tapi makin lama ternyata dia seperti gunung. Setelah Angelina Jolie melakukan itu, di dunia meningkat banget. Tapi kemudian mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2000-an, kemudian itu menurun lagi. Nah, itu akibat mungkin kesadaran dari seseorang, kelainan payudara itu harus ada faktor internal, Iya. yaitu genetik tadi, dan faktor eksternal. Ternyata faktor eksternal ini banyak sekali Bu Tiri. Stres bisa menimbulkan faktor eksternal, makanan bisa, hormonal bisa, infeksi bisa, inflamasi bisa. Jadi banyak sekali. Nah, makanya pada breast cancer tidak bisa dibikin vaksin seperti pada, Kayak rahim. cervix ya. Iya. Kalau cervix karena kita 90% disebabkan oleh virus, bisa dibuat ininya, vaksinnya. Kalau breast nggak bisa, karena risk factor-nya banyak sekali. Nah, kan berkembang. Kalau faktor genetik ada, external factor ada, baru terjadi kanker. Genetik kita nggak bisa hindari, itu udah qadarullah ya. Iya. Tetapi faktor risiko lain kan bisa kita hindari. Iya. Jadi itu yang membuat tadi dia makin menurun, itunya, keinginan desire untuk melakukan operasi. Benar-benar ya pola hidup sehat itu harus dijaga ya Dok Betul ya? sekali, Iya iya. betul sekali. Ya lantas apakah terapi terkini memiliki efek samping yang lebih ringan dibanding terapi konvensional Dok? Betul sekali, Mmm. itu makanya itu menjadi pilihan kita para klinisi. Kalau ada markernya bahwa terapi kita bisa berhasil, kita akan memilih pada terapi yang efek sampingnya paling kecil, ya. Iya iya. Tapi yang toksisitas yang agak toksisitas apa? Toksisitas finansial. Itu Karena biayanya jadi besar sekali. iya, Makanya itu besar. kita perlu coverage, kalau perlu punya insurance yang Iya. bisa meng-cover itu semua, itu suatu kelebihan buat kita. Iya. Lantas Dok sekarang ini kan sudah banyak teknologi yang canggih. Bagaimana Ya, kaitannya dengan perkembangan teknologi AI, telemedicine, atau precision medicine mempengaruhi masa depan terapi yang oke, terkini? itu juga suatu yang saya baru bicara 1 bulan yang lalu di muktamar bedah mengenai ini. Jadi suatu kemajuan teknologi nggak boleh kita anggap sebagai saingan ya, atau bakal jadi pengganti kita, nggak mungkin. Kita tuh tidak tergantikan. Jadikanlah dia sebagai kawan. Seperti telemedicine, mungkin itu bisa kita lakukan untuk pasien-pasien yang jauh, kemudian transportasi ke tempat pusat lama, barangkali di situ kita bisa lakukan. Jangan dilupakan, kalau nanti sudah ada robotik, Nah, kita ada bantuan. Karena tangan kita untuk membedakan 5 mili, 6 mili, itu punya keterbatasan. iya Tetapi dengan bantuan robotic arm, itu bisa lebih presisi. iya. Dan sekarang sudah ada itu? Sudah Bagus sekali. sudah, hanya tinggal nanti apakah itu tersedia di remote area
gitu. Tapi itu bisa diadakan Iya mungkin. iya. Kemudian, apakah ada harapan bahwa kanker itu bisa menjadi penyakit yang kronis tapi terkelola seperti diabetes atau hipertensi? Iya, bisa sekali, bisa sekali. Jadi kan dengan cara operasi secara lokal kita bisa mengangkat seluruhnya sampai tinggal 0 sel di situ. Ya. Tetapi kembali kita pada behavior, tingkah laku si sel kanker ini. Orang dari biomedik sudah menghitung 1 cm³ sel kanker isinya 10⁻⁹ sel. 1 miliar sel di dalam 1 cm. Kita tahu bahwa sel kanker tuh makannya rakus. Nah, bagaimana dia 1 miliar sel bisa bertahan di lahan yang 1 cm? Ya. Nggak mungkin. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Ya. Yang kalah pasti Bukalapak di tempat lain. Nah, Oke. itu. Nah, jadi pada saat kita menemukan kasus, kemudian kita bisa eradikasi secara total pada keadaan lokal, kita harus siap dengan itu. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kita tahu. Jadi ibaratnya saya kalau bicara sama pasien itu suka pakai bahasa awam. Jadi kita harus tahu bahwa misalnya kita punya rumah. Kita tahu di sekitar rumah kita ada maling. Nah, Apa yang harus kita lakukan? betul. Jadi, satu, perkuat kunci jendela, kunci pintu, kalau bisa tambah gembok. Gitu. Yang kedua, pagar kita mesti cukup kuat biar nggak bisa dipanjat sama maling itu. Betul. Yang ketiga, sistem siskamling tubuh kita. Itu Allahu Akbar. Kita diciptakan begitu sempurna. Ya. Di tubuh kita ada limfosit T, T lymphocyte namanya. Ya. Dia patroli terus tuh, siskamling. Kalau ada musuh yang dia bisa bunuh, dia bunuh. Tapi kalau ada musuh yang nggak bisa, dia label. Nanti datang sel imun lain bersama-sama untuk menghancurkan yang dia label itu. Ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan baru. Ya. Kenapa dong kenapa kanker bisa tumbuh? Ya. Kalau kita punya sistem imun hebat seperti itu. Karena kalah cepat di dalam pertumbuhannya. Jadi di dalam pertumbuhan sel darah putih itu tumbuhnya 21 hari sekali. Timbul sel baru. 21 hari. 21 hari. Sedangkan sel kanker yang tumbuh cepat sekali ada yang 8 hari sekali. Jadi nggak kesusul sama imunitas kita. Iya iya iya. Itu satu. Yang nomor 2 tadi saya sudah memberikan pernyataan bahwa di tubuh kita ada sistem untuk early detection-nya, yaitu si T lymphocyte tadi. Ya. Kenapa dia bisa lolos? Karena sel kanker itu adalah mutasi dari sel normal. Berarti walaupun dia menjadi kanker, sebagian dinding badannya tuh masih sel normal. Itu yang membuat dia, ini masih temen nih, nggak taunya musuh dalam selimut. Aduh. Sehingga dia tumbuh besar banyak, Iya. baru terdetek. Tapi setelah dia banyak, kalah di dalam jumlah. Iya iya. Itu. Lantas, Dokter Derajat, bagaimana sih peran Yayasan Kanker Indonesia itu dalam mendukung edukasi dan akses terhadap terapi kanker terkini seperti yang tadi disebutkan? Oke, besar sekali, Iya. besar sekali. Jadi kita, saya bilang kita aja soalnya saya YKI juga. Iya. Kita mempunyai tugas yang amat sangat penting. Bayangkan negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini. 2 juta kilometer persegi. Dengan 30.000 pulau lebih. Nggak terjangkau. Ya. Maka disitulah YKI berperan.
Karena untuk menurunkan angka kejadian kanker, obat canggih tuh nggak bermanfaat. Mmm. Justru tadi, promotion and prevention, Iya itu yang jadi kunci iya. Promosi tugas. di sini edukasi dan Betul deteksi dini ya? betul, Iya. di situ nanti, begitu kita menggunakan YKI dengan adanya YKI TV, dengan adanya cabang-cabang YKI di seluruh Indonesia, Iya bergerak bersama-sama dengan program itu iya, tadi, nanti akan kelihatan bahwa angka kejadian kanker menurun. betul sekali. Nah, itu adalah kerjanya YKI. Ya, mudah-mudahan ini terus ya, gaungnya dengan dukungan masyarakat luas ya. Insyaallah, Betul. ya. Lantas, apa tantangan terbesar dalam menerapkan terapi kanker modern di Indonesia nih? Baik di sisi tenaga medis, fasilitas, maupun kebijakan? Oke, jadi mungkin yang paling berat adalah seperti yang tadi saya kemukakan, Iya. karena harganya sangat mahal, sehingga itu menjadi orang-orang terbatas aja yang bisa menikmati kemajuan teknologi ini. Nah, itu mungkin dalam dalam kebijakan barangkali bisa dinegosiasikan antara YKI dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, barangkali ada kisi-kisi pada kasus-kasus tertentu yang harapan hidupnya panjang, barangkali diberi label oleh YKI dan di-ACC oleh pemerintah. Nah, itu barangkali Advokasi menjadi salah satu hal penting ya? betul sekali, advokasi pada, ini ya, bagi pemerintah ya, Iya. itu sangat penting. Terus, juga yang, eee apa, yang penting buat kita YKI, ini adalah kita tetap teguh konsisten di program kerja yang udah kita tetapkan, Betul. dengan suatu evaluasi jangka panjang. Jadi misalnya sekarang, kita canangkan di tahun 2025 ini, oke, kita kerjakan promosi, prevensi di setiap cabang dengan data yang lengkap. Nah, kemudian mungkin saya udah nggak ada lagi, 10 tahun lagi kita evaluasi. Iya. Kalau itu turun, itu YKI, Ah, betul sekali. gitu. Iya 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 iya. Dan apakah ada nah ini, mitos atau kesalahpahaman yang paling sering dokter Wah, temui terkait kanker masa kini? betul, ini pemirsa ini penting nih nanti tolong didengerin nih. Jadi, mitos yang utama adalah biopsi. Selalu di pemerintah sorry, di masyarakat itu, biopsi dianggap menyebarkan kanker nantinya. Betul. Nah, itu tidak benar. Kalau biopsi dilakukan dengan benar, pernyataan itu tidak benar. Iya Karena apa? Satu, si sel kanker tidak menyebar tiba-tiba. Dari dia awal tumbuh seperti tadi kan, iya. dia berebut makanan nggak dapat, dia udah buka lapak di tempat lain. Jadi itu tidak benar. Nomor 2 adalah cara kita biopsi. Kalau tumor kecil, angkatlah misalnya 1 senti atau 2 senti, angkatlah tumor dengan jaringan sehat di sekitarnya. Sehingga kita tidak menyenggol, ngacak-ngacak akar-akar tumor. Iya Nah, itu sebenarnya yang menyebarkan. Ya, kalau kita kerjakan dengan benar, itu tidak benar. iya Gimana dong kalau tumornya udah gede? Pakai tadi core needle biopsy, pakai jarum iya atau fine needle biopsy. Tapi dianjurkan di sini core needle. iya. Kenapa core needle? Karena kalau core needle yang diambil adalah jaringan. Jadi pada saat kita interpretasi, kita bisa melihat arsitektur jaringannya. Iya Nah, kalau fine needle itu pakai jarum halus iya. itu kita hanya bisa melihat sel-sel yang terpisah. Gitu mungkin Bu Oke oke Prateri. oke oke, baik baik. Kemudian bagaimana peran keluarga nih ya dan komunitas dalam mendukung pasien yang menjalani terapi modern? Waduh, itu besar sekali. Jadi keluarga itu adalah support system yang sangat kuat. Saya
beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Datang pasien dengan keadaan yang cukup berat. Sudah ada cairan di paru-paru, udah ada cairan di perut. Kemudian, ya saya minta support system dari keluarga, karena obatnya mahal. Terus, "Oke Dok, boleh nggak nyoba seminggu?" Saya telepon farmasinya, "Aku mau beli obat buat seminggu boleh nggak?" "Boleh Dok." Udah, saya berikan obat itu, dalam 1 minggu itu ternyata cairan yang di paru-paru kering, yang di perut juga kering. Iya. Datanglah kakaknya, keluarga, semua keluarga, "Dok, beli, kami urunan mau." Jadi itu support system dalam bentuk finansial, Iya, luar biasa. tetapi dalam bentuk psychological juga itu sangat kuat. Iya. Nah, jadi mungkin advice pada keluarga nih, jangan kalau ada orang yang sakit gitu ya, terus datang nangis-nangis, "Aduh kasihan kamu, aku sayang kamu." Itu bukan support. Mmm. Tetapi kalau dia datang dengan, "Oke, kamu berjuang, kamu warrior, aku akan berdiri di sampingmu, berjuang bersamamu." Itu yang support system-nya. Seperti itu. Kita Jadi lebih semangat ya. yes, Iya iya. Jadi menghidupkan positivisme di dalam betul. lingkaran atau lingkungan pasien ya. Karena ada satu yang terpengaruh di situ, Mhm. itu yang secara teoritis disebut micro environment. Microenvironment. Iya. Jadi di dalam tubuh kita ada lingkungan. Nah, si lingkungan itu sangat berpengaruh pikiran dan hati yang membuat dia tangguh. Nah, di situ ada support system dari keluarga itu. Penting sekali, betul. Iya, karena seperti yang saya ceritakan tadi, yang ada maling, Iya. gimana dong? Oke, kita kasih gembok. Maksudnya apa sih? Oke, kita tahu sifat sel tumor tumbuhnya cepat. Kalau dia cepat, dia perlu makanan yang banyak. Jangan dikasih makan. Iya. Sel Makan yang disukai oleh si si sel cancer, ya kan. betul. Terutama yang dia paling suka itu glukosa. Karena begitu dia berubah dari sel normal ke sel kanker, Iya. dia kehilangan kemampuan untuk memetabolisme Oh. nutrien-nutrien yang struktur komposisi molekulnya rumit. Sehingga dia bisa memakan nutrisi yang sederhana, yaitu disakharida itu. Contohnya apa? Yang masyarakat umum mungkin di Indonesia tahu. Aku sih Semua enggak ya. karbohidrat, iya, semua karbohidrat. Semua Yes, nasi juga. Oke. Terus kita kan makannya sepotong jambal roti kecil, nasinya Ah, sebakul. Itu mungkin yang iya, harus berubah. betul. Jadi 4 komponen, karbohidrat dan lemak direndahkan, Ya. protein dan serat ditinggikan. Jadi low karbo, low fat, high protein, Hai. high fiber. Oke, bagus sekali itu masyarakat harus tahu Iya, semua penting sekali ya. Ini khususnya untuk ibu-ibu yang menyiapkan makanan di rumah untuk keluarga ya. Ya, lantas untuk pasien yang sedang bingung nih memilih terapi, apa saran dokter agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dan tidak terburu-buru? Ya, oke, ini juga penting sekali. Karena seringkali kalau terburu-buru, terus bilang kalau bisa jangan operasi deh, yang lain dulu. Akhirnya milih yang macam-macam. Mmm. Ada akarlah direbus, Mhm. ada daun direbus, itu tidak kita persalahkan, silahkan. Iya. Tetapi pegang prinsipnya. Penyakit kanker adalah penyakit medis. Jadi please cari obatnya di medis. Medis. Kalau percaya yang lain silahkan, tapi untuk supaya nafsu makannya baik, supaya badannya terasa segar, supaya itu oke. Iya. Tapi jangan untuk mengobati. Karena sekarang berkembang ya orang yang memang ya gimana ya, memanfaatkan keadaan itu, ketidaktahuan, illiteracy karena dia kurang baca, kurang dengar, kurang lihat, podcast YKI. Jadi akhirnya lari ke pengobatan yang, tusuk jarum lah bisa nyembuhin, ada yang dikasih listrik lah bisa nyembuhin,
itu nggak ada semua, Nggak ada ya nggak sebetulnya. ada sih. Iya iya iya. Dan bagaimana dokter bisa melihat masa depan terapi kanker dalam 5 sampai 10 tahun ke depan khususnya di Indonesia? Oke, jadi ini sangat memberikan harapan, Ya. kita berkaca selalu keluar karena mereka melakukan riset awal. Ini ada satu literatur yang saya baca mungkin juga untuk minggu depan, karena saya akan bicara di ITB minggu depan mengenai, terapi terkini pada kanker dengan menggunakan terapi kuantum. Oh, Jadi ternyata masih banyak celah yang bisa kita gunakan untuk terapi, yang belum tergali sampai sekarang. Itu terjadi di Philadelphia. Ini sudah diteliti oleh mereka hampir 20 tahun yang lalu, ternyata logam emas yang mereka dengan teknik kuantum itu dijadikan partikel yang besarnya kira-kira 100 sampai 150 nanogram. Jadi mungkin sejuta miligram, sepersejuta gram. Nah, itu bisa ditumpangi oleh obat. Obat itu bisa menjadi alat untuk membawa eh, partikel itu menjadi alat untuk membawa obat ke tempatnya. Dan ada mekanisme sensing, ya. sehingga si partikel itu bisa mencapai daerah. Itu seorang anak dengan limfoma maligna. Ya. Dari umur 9 tahun sampai umur 9 tahun dia diterapi kemo terus, sampai nggak sanggup lagi. Kemudian, dilihat oleh para ahli, kemudian ada satu yayasan yang membackup, itu dengan nanoteknologi itu, kemoterapinya tetap, tapi dengan sampai sekarang dia sudah ada di college dengan berumur 18 tahun. Jadi 13 tahun kemudian nih. jadi harapannya Iya. ada. Tapi okelah, bukan dengan cara itu saja. Tadi kita sudah bicara deteksi dini dan prompt treatment. Deteksi dini, terapi segera. Kalau terapinya baik, itu alhamdulillah pasien-pasienku ada yang masih kontrol 28 tahun pasca operasi. 15 sampai 20 tahun tuh banyak. Iya. Bahkan ketika saya di restoran, ada seorang ibu datang, "Dokter, masih ingat aku nggak?" "Masya Allah," aku bilang, "aku lupa. Saya dioperasi oleh dokter 35 tahun yang lalu." Jadi itu tingkat kesembuhannya itu bisa dicapai. Iya. Tetapi sembuh dalam arti kata kanker ya, Iya. bukan tifus, bukan bronchopneumonia. Iya. Karena kalau sembuh bronchopneumonia, bakterinya 100% hilang. Kalau kanker, tidak mungkin. Pasti masih ada sel kanker yang dia, tapi karena jumlahnya kalah jauh dari daya imun kita, Iya. nggak bisa bergerak apa-apa dia. Jadi harapan itu ada ya? Ada harapan Besar itu. sekali. Dan sekarang bagaimana, eee, apakah dokter ada harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar YKI TV ini, Oke, supaya mereka tetap kuat ya, tetap teguh itu dalam melawan kanker? iya. Jadi, pesan saya pada para pemirsa nih ya, tolong kalau ada informasi yang jelas latar belakangnya, jelas kompetensi pembicaranya, sampaikan pada yang lain seperti pada podcast ini. Sehingga itu nanti kalau melihat bahwa, kok bisa baik ya orang lain tuh, nah itu kita bisa ambil caranya dia. Bagaimana cara dia supaya dia bisa tetap bertahan bagus. Ya itu tadi, kita rumahnya ada maling, kunci, kemudian pagar ditinggiin, kemudian siskamling ditingkatkan, ya tadi natural killer cell itu si podcast. Jadi makannya yang penting itu, manusia itu terdiri dari 2 dimensi, dimensi fisik dan dimensi psikologis. Dua-duanya harus berjuang. Nah itu bisa digunakan untuk melawan penyakit yang katanya tidak terlawan ini. Jadi mitos yang tadi bahwa kalau kena kanker udah pasti mati deh, ngapain lagi berobat, salah. Karena kalau kita berobat dengan benar,
hasilnya akan baik. Dokter Derajat, tadi untuk masyarakat ya harapan-harapannya, bagaimana dengan Yayasan Kanker Indonesia? Apa yang kiranya itu bisa kita kembangkan ya untuk, perbaikan layanan kepada masyarakat? Oke, jadi ini mungkin sesuatu yang akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Menyambung tadi statement saya bahwa kita ini 2 juta kilometer persegi, kemudian pulaunya lebih dari 30.000, sehingga YKI di sini mempunyai posisi senter sebagai suatu lembaga yang sangat terpercaya di bidang kanker. Nah, tadi Bu Pratwi mengemukakan banyak pasien yang masih bimbang, kadang-kadang ingin bertanya, "Ini yang mana yang benar sih? Apakah memang saya harus begini begitu?" Saya kira kita harus membuka diri, mengembangkan komunikasi langsung dari pasien ke YKI, di mana nanti yang menjawab di YKI adalah orang yang memang betul kompeten di bidangnya, sehingga jawabannya tentu sangat bermanfaat buat masyarakat. Mungkin itu ya? Ya, bagus sekali. Jadi sudah lengkap ya, jadi layanan yang diberikan, baik terhadap, para pasien, penyintas, caregiver, Betul. dan juga untuk YKI sendiri agar kita bisa melayani lebih baik lagi, begitu ya, Betul Dok, ya? sekali, betul. Baik, kalau begitu. Pemirsa podcast YKI TV, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan yang luar biasa dan lengkap dari Dokter Derajat R. Suwardi, spesialis bedah onkologi. Beliau adalah Ketua Yayasan Kanker Indonesia, eh, wilayah atau koordinator cabang Jawa Barat. Baiklah, Ya. sampai bertemu pada sesi-sesi podcast berikutnya. Tak lain ada di YKI TV. Sampai jumpa. Kak.